pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas juga. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti gimana nih contoh soalnya nih? Perhatikan ya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, memiliki rumus ketinggian per detik, HT sama dengan 120 T min T kuadrat. Tentukan ketinggian peluru pada detik ke-25. Lalu pertanyaan yang kedua, pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum? Sedangkan yang pertanyaan ketiga, berapa ketinggian maksimum peluru tersebut? Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah peluru ditembakkan ke atas, pasti ada titik puncaknya. Titik tertinggi lintasan peluru tersebut sebelum jatuh lagi ke bawah. Nah, kira-kira lintasan peluru itu berbentuk seperti parabola. Tidak mungkin kan peluru ditembakkan ke atas terus tidak kembali lagi, pasti dia akan mencapai sesuatu titik tertinggi, nah lalu jatuh lagi ke bawah. Nah, lintasannya berbentuk seperti parabola seperti gambar.
Nah, ada titik tertingginya peluru itu, namanya titik puncak, seperti yang kita pelajari pada fungsi kuadrat. Lalu ada yang mendatar, ini adalah sumbu X, seperti biasa kalau kita gambar di bidang kartesius. Nah, menggambarkan, kalau yang mendatar itu menggambarkan waktunya. Nah, kalau yang garis vertikal itu menggambarkan sumbu Y, atau menggambarkan ketinggian. Sampai sini sudah paham ya? Nanti kita bisa mencari saat waktunya saat detik keberapa dia mencapai titik tertinggi. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Dari soal tersebut, tentukan ketinggian peluru pada detik ke-25. Detik itu yang digambarkan pada T, kalau ketinggian itu H. Dicontohkan. Jadi, persamaan rumus ketinggiannya kan HT sama dengan 120T min T kuadrat. Nah, H25, T-nya kita ganti 25 karena ketinggian peluru yang ditanyakan adalah pada detik ke-25. Sama dengan 120 kali 25 dikurang 25 kuadrat dari rumus itu ya. H25 sama dengan 120 kali 25 dikurang 25 kuadrat kali 25 kuadrat itu sama dengan hasilnya 625. Maka H25 sama dengan 3000 dikurang 625 sama dengan 2375 meter. T itu dalam satuan meter. Jadi pada saat waktunya berjalan 25 detik, ketinggian peluru tersebut adalah 2375 meter. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ditanyakan, tentukan ketinggian peluru pada detik ke-50, tinggal kita substitusikan 50 ke persamaan rumusnya. T-nya kita ganti 50, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pada detik keberapa peluru mencapai tinggi maksimum? Pada detik keberapa? Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Kalau ditanyakan waktu berarti hubungannya sama sumbu yang mendatar, sumbu X. Kalian ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang menentukan titik puncak grafik. Ada dua, ada titik X, ada titik Y. Nah, ini kan kalau persamaannya HT sama dengan 120T min T kuadrat, itu sama aja bentuk persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus BX tanpa konstanta atau tanpa C. Berarti A-nya kan sama dengan yang ada yang angka di depan T kuadrat. Yang ada kuadratnya itulah koefisien A. Berarti A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 120, C-nya sama dengan 0 karena tidak ada C nih bentuk persamaan seperti ini nih. Maka waktu saat peluru mencapai tinggi maksimum dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2A. Ingat ya, rumus menentukan titik puncak grafik. Ada X, ada Y. Nah, X-nya sama dengan min B per 2A. Kita tinggal masukkan. Yang ditanyakan kan waktunya. T sama dengan min B per 2A. Sama dengan negatif. B-nya itu 120. 2 kali A-nya min 1. Sama dengan 120 per min 2 sama dengan, ada negatifnya berarti sama dengan T-nya 60. Jadi peluru mencapai tinggi maksimum pada saat detik ke-60. Sampai sini paham ya? Pertanyaan yang ketiga, berapa ketinggian maksimum peluru tersebut? Nah, ketinggian maksimum peluru tersebut kita tentukan nih, A-nya sama dengan min 1, B-nya 120, C-nya 0. Nah, dengan cara dengan rumus apa? Ketinggian atau Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan ke persamaan. Min 120 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 0 karena C-nya 0 per 4 kali min 1. Y sama dengan min 120 kuadrat itu 14.400 dikurang 4 kali min 1 kali 0 itu kan 0 dibagi min 4. Maka hasilnya Y sama dengan 3.600. Oke, cukup mudah ya, kita masukkan ke persamaan Y maksimumnya. Atau ada cara lain nih. Tadi kan kita menemukan titik tinggi maksimum pada saat detik ke-60. T-nya berarti sama dengan 60 yang kita di poin B tadi, pertanyaan poin B. Ketemu T-nya sama dengan 60, kita masukkan ke persamaannya. HT sama dengan 120T min T kuadrat. Maka tinggi maksimal sama dengan 120 dikali 60 dikali T-nya itu 60 kuadrat. Ini cara yang kedua nih ya. Karena kita tadi sudah mendapat T-nya sama dengan 60 saat tinggi maksimum, waktunya sama dengan 60, kita masukkan ke persamaan. Maka tinggi maksimumnya 120 kali 60 itu 7.200 dikurang 60
kali 60, 3.600. Maka tinggi maksimum sama dengan 3.600. Hasil dari 7.200 dikurang 3.600. Nah, kalian bisa mencari dengan cara yang sebelah kiri, B kuadrat min 4AC per 4A, atau dengan cara mencari T maksimumnya dulu, baru kalian substitusikan ke persamaan rumusnya. Jadi tinggi maksimum pelurunya sama dengan 3.600 meter. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh soal yang kedua nih. Contoh soal yang kedua, sebuah kembang api diluncurkan ke udara. Ketinggian kembang api pada saat T detik dirumuskan HT sama dengan min 4T plus 32T plus 6. Min 4T kuadrat plus 32T plus 6. Nah, tentukan ketinggian kembang api pada detik kelima. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan kembang api untuk mencapai tinggi maksimum. Yang ketiga, berapa ketinggian maksimum peluru tersebut. Nah, yang pertama nih, tentukan ketinggian kembang api pada detik kelima. Nah, T-nya sama dengan 5, kita masukkan ke atau substitusikan ke persamaan rumusnya. HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 32T tambah 6. Maka H5 sama dengan min 4, T-nya berarti 5 kuadrat ditambah 32 kali 5 ditambah 6. Maka sama dengan min 4, 5 kuadrat itu 25, ditambah 32 kali 5 sama dengan 160, ditambah 6. Maka H5 sama dengan min 100, ditambah 160, ditambah 6. Maka H5 sama dengan min 100 tambah 160 sama dengan 60. Tambah 6, 66. Maka ketinggian kembang api pada detik kelima adalah 66 meter. Cukup mudah ya. Kalau ditanyakan ketinggian kembang api pada detik keberapa, tinggal masukkan, substitusikan ke persamaan rumusnya. Lalu pertanyaan kedua kan waktu yang dibutuhkan kembang api untuk mencapai tinggi maksimum. Waktunya sekarang. Hubungannya sama X kalau waktu ya, sumbu mendatar. Ini persamaannya, min 4T kuadrat plus 32 plus 6. A-nya kan min 4, B-nya 32, sedangkan C-nya 6. Maka waktu saat kembang api mencapai tinggi maksimum kan seperti biasa, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Karena di sini yang ditanyakan adalah T, berarti T sama dengan min B per 2A. Sama dengan negatif B-nya 32, 2 kali A-nya min 4. Maka sama dengan hasilnya min 32 per min 8. Maka T sama dengan 4. Jadi kembang api mencapai tinggi maksimum pada saat detik keempat. Kita ketemu nih detiknya sama dengan 4. T-nya sama dengan 4. Lalu, pertanyaan yang ketiga tadi adalah berapa ketinggian maksimum peluru tersebut. Nah, kalian bisa mencari dengan rumus seperti ini. Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Atau cara lainnya tadi kan kita sudah ketemu waktunya 4 detik untuk tingginya maksimum. Oke, kembang api mencapai tinggi maksimum pada saat detik keempat. Nah, masukkan T sama dengan 4 ini ke persamaan rumusnya. Sama dengan min 4T kuadrat plus 32T plus 6. Maka tinggi maksimum min 4, T-nya ketemu 4 kuadrat, ditambah 32 kali 4, ditambah 6. Tinggi maksimumnya min 4 kuadrat itu 16, ditambah 32 kali 4, 128, ditambah 6. Maka tinggi maksimum sama dengan min 4 kali 16, min 64, tambah 128, tambah 6. Oke, tinggi maksimum sama dengan min 64 tambah 128 itu 64. 64 kita jumlahkan dengan 6. Maka tinggi maksimumnya sama dengan 70 meter. Jadi ketinggian maksimum kembang api adalah 70 meter. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah. Oke, cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Kita ketemu di penjelasan atau video matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.